warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara pengolahan pupuk organik cair menggunakan limbah sampah organik rumah tangga. Untuk selengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Sampah adalah bahan yang tidak terguna dari sisa suatu proses. Sampah dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sampah organik yang dapat didaur ulang. Yang kedua adalah sampah anorganik, di mana sampah tersebut sulit terurai seperti contoh berikut ini. Cara penanganan sampah organik yang efektif adalah dengan mengolahnya menjadi pupuk organik. Pupuk organik cair adalah larutan dari hasil pembusukan bahan-bahan organik yang unsur haranya terdiri lebih dari 1. Dalam video kali ini, kita akan menggunakan bioaktivator dari EM4 untuk mempercepat proses pembuatan pupuk organik. Nah, untuk mengaktifkan EM4, mikroorganisme yang masih dorman di dalam EM4 tadi, kita membutuhkan molase. Untuk lebih jelasnya, nah mari kita simak video penjelasan berikut ini. Jangan pernah buang kulit buah-buahan maupun sampah sayuran di dapur Anda, karena semua itu bisa kita olah menjadi pupuk yang sangat ampuh untuk menyuburkan tanaman. Bagaimana caranya? Ikuti terus. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang cara memanfaatkan sampah dapur seperti kulit buah-buahan dan sisa sayuran. Kedua jenis sampah ini biasanya terbuang begitu saja, padahal kalau kita olah dengan cara yang benar, bahan-bahan tersebut dapat menghasilkan pupuk organik cair yang begitu ampuh untuk menyuburkan tanaman kita, baik di halaman rumah maupun di kebun kita. Nah, teman-teman, inilah bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat pupuk organik cair dari kulit buah dan sampah sayuran dari dapur kali ini. Di sini sudah ada berbagai jenis kulit buah-buahan seperti kulit semangka, kulit mangga, kemudian di sini ada kulit buah naga dan kulit manggis. Selain itu, di sini ada berbagai jenis sampah sayuran. Ini potongan sayur sawi, potongan sayur pakis, ini potongan sayur bayam, ini adalah kulit bawang, dan ini adalah tomat yang sudah akhir. Inilah bahan-bahan yang kita buat dari kulit buah-buahan dan sisa sayuran. Kemudian bahan yang selanjutnya yang kita butuhkan untuk pembuatan pupuk organik cair ini tentu saja adalah air yang akan kita gunakan sebagai media pembuatan pupuk organik cair ini. Dan kali ini saya menggunakan air cucian beras sebanyak 5 liter yang akan kita gunakan untuk pembuatan pupuk organik cair ini. Selain itu kita membutuhkan dekomposer, dan kali ini dekomposernya saya gunakan EM4. Teman-teman bisa menggunakan dekomposer lain seperti MOL atau dekomposer yang lainnya. Dan sebagai bahan untuk membangkitkan mikroorganisme pada dekomposer ini, saya menggunakan gula merah. Kali ini gula merahnya sebanyak 2 ons untuk 5 liter air cucian beras. Selain itu, kita membutuhkan wadah untuk pembuatan pupuk organik cair ini berupa wadah tertutup, dan yang saya akan gunakan ini adalah jerigen. Teman-teman tentu bisa menggunakan wadah yang lain, baik dari toples atau ember atau apapun, selama wadah tersebut bisa kita tutup rapat untuk terjadinya proses fermentasi dari pupuk organik cair tersebut. Bahan-bahan yang terkandung di dalam pupuk organik cair ini yang sangat berguna untuk tanaman, tentu saja yang pertama adalah berbagai jenis unsur hara, baik unsur hara makro maupun unsur hara mikro dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan oleh tanaman. Selain itu, pupuk organik cair dari kulit buah dan sampah sayuran ini diperkaya dengan mikroorganisme, baik berupa jamur maupun bakteri baik, yang akan memperbaiki sifat biologis tanah untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan dan kesuburan tanaman. Selain itu, di dalam pupuk organik cair ini akan terdapat ZPT yang berasal dari kulit bawang maupun tomat, baik itu auksin, sitokinin maupun giberelin, dan tiamin serta alisin dari kulit bawang merah. Semua itu adalah kandungan yang akan terdapat pada pupuk organik cair ini yang sangat bermanfaat untuk menyuburkan tanaman kita. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan dalam pembuatan pupuk organik cair ini adalah menghaluskan bahan-bahan yang akan kita gunakan seperti kulit buah-buahan dan sampah sayuran agar memudahkan dalam proses fermentasi dan dimasukkan ke dalam wadah yang pintunya sempit. Saya akan haluskan bahan-bahan ini dengan memotong-motong. Nah, teman-teman, saya sudah selesai menghaluskan bahan-bahan ini. Ini adalah kulit buah-buahan dan berbagai jenis sampah sayuran yang kita haluskan dengan diiris-iris menjadi kecil-kecil. Nah, langkah selanjutnya adalah air cucian beras yang sudah saya siapkan dari tadi ini. Kita akan masukkan gula merahnya. Ini adalah gula merah sebanyak 2 ons. Kita campurkan ke dalam air cucian beras sebanyak 5 liter. Kemudian kita aduk-aduk
sampai gula merahnya larut di dalam air cucian beras tersebut. Kalau gula merahnya masih berupa butiran seperti ini, kita hancurkan dulu. Kita remas-remas menggunakan tangan sampai semua gula merah ini larut di dalam air cucian beras. Oke, setelah itu potongan kulit buah dan sayuran ini kita campurkan ke dalam larutan gula merah bersama dengan air cucian beras ini. Jadi potongan kulit buah dan sayuran ini berasnya tidak saya tentukan karena kita siapkan sesuai dengan kondisi yang ada di dapur. Jadi beratnya kita sesuaikan dengan bahan yang tersedia. Makin banyak tentu saja pupuk organik cairnya makin dekat. Kita masukkan, lalu kita aduk-aduk. Dan langkah selanjutnya adalah kita masukkan dekomposernya, yaitu PM4. Untuk dekomposer ini teman-teman bisa menggunakan bahan yang lain kalau PM4 tidak tersedia di tempat teman-teman. PM4 nya saya masukkan 5 tutup botol atau 50 ml. Oke, kita aduk-aduk kembali. Kemudian setelah ini tercampur merata, langkah selanjutnya adalah semua bahan ini kita masukkan ke dalam wadah tertutup seperti jerigen, atau untuk lebih memudahkan memasukkannya teman-teman bisa menggunakan wadah yang mulutnya lebih lebar seperti toples atau wadah lainnya. Ini akan saya masukkan. Nah teman-teman, kita sudah selesai membuat pupuk organik cair dari kulit buah dan sampah sayuran, dan sudah kita masukkan ke dalam wadah tertutup berupa jerigen ataupun wadah lainnya yang teman-teman gunakan. Untuk selanjutnya ini kita tutup rapat dan kita simpan di tempat teduh selama kurang lebih 10-15 hari untuk menjalani proses fermentasi. Selama menjalani proses fermentasi tersebut, setiap pagi sebaiknya tutup dari wadah ini kita buka untuk mengalirkan gas hasil fermentasi keluar, dan setelah itu kita tutup kembali. Pada hari ke-10 biasanya kalau kita buka sudah tercium bau fermentasi berupa bau tape atau sejenisnya. Jika sudah tercium bau tape, berarti pupuk organik cair dari kulit buah dan sampah sayuran ini sudah selesai, sudah jadi, dan sudah siap untuk kita gunakan. Nah teman-teman, ini adalah pupuk organik cair dari kulit buah dan sampah sayuran yang saya sudah buat sebelumnya, dan ini sudah hari ke-14, ini menjelang hari ke-15, dan ini sudah sangat matang, sudah siap untuk kita gunakan. Ini akan kita buka. Nah ini sudah tercium bau segar berupa bau asam atau bau seperti bau tape. Ini adalah bau khas dari bahan yang sudah menjalani proses fermentasi, dan dengan demikian ini berarti bahwa pupuk organik cair dari kulit buah dan sampah sayuran ini sudah jadi dan siap untuk kita gunakan. Sebelum kita aplikasikan, kita akan saring terlebih dahulu. Ini dia teman-teman, pupuk organik cair yang sudah kita saring dan siap untuk digunakan. Untuk cara aplikasinya kita bisa gunakan dua cara, yaitu yang pertama adalah dengan cara disemprotkan atau di spray. Untuk cara disemprotkan ini kita gunakan perbandingan 1:20, atau untuk 1 liter air sumur kita berikan 50 cc atau 50 ml pupuk organik cair dari kulit buah dan sayuran ini. Kemudian kita semprotkan pada seluruh bagian tanaman pagi atau sore sebanyak 2 kali dalam seminggu untuk menyuburkan tanaman kita. Sedangkan untuk cara siram atau cara kocor, kita campurkan POC dari kulit buah dan sayuran ini dengan air sumur menggunakan perbandingan 1:10, atau 1 bagian POC kulit buah dan sayuran kita campurkan dengan 10 bagian air sumur. Setelah itu kita kocorkan pada tanaman pada pagi atau sore hari sebanyak 1 kali dalam seminggu. Sedangkan untuk ampas dari POC kulit buah dan sayuran ini bisa kita gunakan sebagai bahan campuran kompos, atau langsung kita berikan tanaman dengan kita benamkan pada media tanah di area perakaran tanaman. Video yang dapat saya sampaikan, semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba di rumah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. See you on the next video.